Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali. Hari ini kita bersua kembali dengan kawan-kawan Farouk Abdillah Channel. Mudah-mudahan semua kawan-kawan di seluruh negeri ini senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun kita sadari hari ini keadaan situasi yang kian memanas, peta politik kita di mana satu sama lainnya sambung menyambung, sekali lagi sambung menyambung, menjadi sebuah persoalan yang cukup ruwet bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan seperti kita ketahui, hari ini kita menyaksikan pertarungan hebat dari kubu Jokower. Ya, sekarang hari ini ada pertarungan Jokower melawan Jokower, yakni antara Denny Srigar dan dengan Emmanuel Ebenezer. Jadi pertarungan ini cukup hebat yang diawali dari kepedulian Emmanuel Ebenezer. Emmanuel Ebenezer ini salah seorang komisaris utama, komisaris utama PT Mega Eltra yang mengajukan diri sebagai saksi yang meringankan Munarman, mantan Sekretaris Umum FPI, pada tanggal 23 Februari 2022 kemarin di Pengadilan Tinggi di Pengadilan DKI Jakarta Timur. Dan Emmanuel Ebenezer ini adalah orang yang selama ini berbeda pendapat dengan Munarman, Sekjen FPI. Dia ketika itu Ebenezer berada di pihak Jokowi dan Munarman di pihak Prabowo. Begitu juga ketika Pilkada DKI Jaya, Emmanuel Ebenezer berada di Ahok, kemudian Munarman berada di pihak Anies Baswedan. Wah, tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba muncul Emmanuel Ebenezer menyatakan dirinya, menyediakan dirinya menjadi saksi yang meringankan dari Munarman di tanggal 23 Februari kemarin. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kita mendengar informasi tersebut. Bagaimanapun juga Munarman yang dituduh sebagai teroris dibela oleh Jokower. Dibela oleh Jokower. Dia adalah, kalau kita ingat, Emmanuel Ebenezer ini adalah ketua umum Jokowi Mania, yakni relawan yang berada di lingkungan istana. Tapi hari ini Allah menakdirkan lain. Dia datang sebagai pembelanya Munarman. Luar biasa dahsyat. Namun apa yang terjadi, kawan-kawan, perubahan yang begitu cepat dari panas menjadi dingin. Emmanuel Ebenezer yang semulanya dia bersebelahan dengan Munarman, tiba-tiba dia berpihak kepada Munarman. Dengan kata lain, berpihak dengan cara profesional, bukan dengan emosional. Tapi melihat kesejarahan Munarman yang dikatakannya sebagai orang yang jujur. Dia mantan staf ahlinya Kapolri waktu Pak Tito Sumarsono, dan Munarman yang pandai, luar biasa. Dia anak kesayangan dari advokat gaek yang terkenal yang bernama Adnan Buyung Nasution. Dialah yang kemudian yang mendorong Adnan Buyung Nasution untuk mendudukkan Munarman sebagai Ketua LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berpusat di Jakarta. Nah, kesaksian Emmanuel Ebenezer ini ternyata oleh buzzer dihantam kiri kanan. Bahkan
dia diunjuk rasa. Emanuel Ebenezer ini. Dan yang disebut-sebutnya oleh Emanuel Ebenezer ialah yang membuat dia yang memaki-maki Ebenezer adalah Denny Siregar, yang selama ini menjadi palang pintu Jokowi dan aktivis media sosial yang kerap menyerang simbol-simbol umat Islam. Misalnya menyajikan foto santri yang memakai atribut tauhid ya, yang pada waktu unjuk rasa kalau nggak salah 321 adik-adik itu memakai atribut tauhid, kemudian diunggah oleh Denny Siregar ini dengan ditulis, adik-adikku calon teroris yang abang sayang, katanya. Marah umat Islam, marah. Padahal foto-foto itu adalah santri dari pesantren tahfidz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya. Foto itu diambil di acara aksi 313 di depan Masjid Istiqlal 2019. Sampai detik ini kasus yang dilaporkan masyarakat tentang ocehan Denny Siregar ini masih ngambang di Polda Jabar. Kali ini Immanuel akan ini Denny Siregar ketemu lawannya, Jokower melawan Jokower. Ya, ini apa yang terjadi? Ini pertanda apa? Mari kita sama-sama saksikan ke depan. Maka ingatlah kepada hal-hal yang sering dikatakan oleh ulama kita, bahwa makar Allah itu lebih hebat dari makar kita. Apa yang akan terjadi hari ini? Jokower melawan Jokower, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin Allah sedikit saja menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita, kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Baik, kita ikuti penyampaian Emanuel Ebenezer yang diunggah itu kalau tidak salah di Macan Idealis. Ya, Macan Idealis, di channel YouTube Macan Idealis, melansir tentang dialog atau wawancara Emanuel Ebenezer. Kita saksikan apa dan bagaimana Emanuel Ebenezer ini, yang juga adalah mantan pengunjuk rasa, mantan jalanan demokrasi yang mengancam Denny Siregar yang tidak tanggung-tanggung. Mari kita saksikan apa ucapan Emanuel Ebenezer ini. Harus dipahamin apa yang maksud dan tujuan saya. Yang penting itu gini, pembelaan Munarman itu kan bukan sebuah kesalahan yang bisa dipidanakan. Pertama itu, kedua, nggak ada satupun orang yang boleh atau membatasi hak kemanusiaan saya dong. Dan ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah soal perpecahan di bawah ini kan begitu akut lah ya. Masif ya. Kalau seandainya kebencian lantas perpecahan ini masih dirawat, bangsa ini nggak akan pernah maju, akan menjadi bangsa mundur. Saya beda dengan Munarman dalam konteks politik, tapi pada hal yang lain kan saya temannya Munarman. Jadi lu berteman ya sama berteman. Bang Munarman ini berteman lo ya? Sama Munarman aja sama siapapun, selama dia tinggal di Republik ini, saya punya hak berkawan dengan siapapun. Yes. Oke. Gitu. Mau itu FPI kayak mau itu siapapun, nggak ada urusan saya. Iya. Gitu. Jadi ya jangan dibatasi saya mau dekat dengan siapapun dong. Jangan dibatasi saya juga untuk punya rasa kemanusiaan. Ini yang mengerikan aktivis-aktivis media sosial yang selalu memelihara konflik. Karena dia mencari mencari duit itu lewat konflik dan sebagainya. Kita harus belajar dari Suriah, kemudian Libya dan Tunisia. Mereka perang saudara, berkecamuk di negaranya karena peran aktivis media sosial. Karena ideologi aktivis media sosial ini kan ada ideologi konten, bukan ideologi kebangsaan. Tidak ada ideologi namanya Pancasila di situ. Tidak ada ideologi soal demokrasi. Mereka hanya bicara tentang kontennya karena dia tahu ini ada pasar. Ini ada pasar pendukung Jokowi, ada pasar pendukung anti Jokowi. Nah,
Dua-dua pasar ini dijadikan untuk menaikkan rating konten yang bisa dijadikan alat jual gitu. Dan ini kan bahaya sekali buat bangsa ini ke depan. Jangan samakan aktivis media sosial dengan kita yang aktivis jalanan. Aktivis media sosial tak. Emang lo masih jadi aktivis jalanan lo? Oh, gue sama detik ini. Oh masih? Oh masih. Masih di jalanan? Gak ngaruh gue. Gitu. Definisi aktivis jalanan itu kan bukan harus di jalan aja. Oke. Gitu. Definisi aktivis jalanan itu mereka yang masih kritis walaupun tetap di luar Di dalam lingkaran kekuasaan, oke. Gitu. Jadi jangan sampai salah definisi juga loh. Nanti malah repot. Gitu. Ya, kayak begitu-gitulah nih harusnya apa? Ini kan polarisasi di bawah ini begitu keras. Harusnya aktivis-aktivis media sosial itu harus coba berpikir tentang kebangsaan, tentang demokrasi, tentang bagaimana menjadarkan publik berkaitan dengan konstitusi. Ada persoalan perselisihan itu bukan diungkap melalui media sosial yang akhirnya mengeskalasi konflik itu sendiri. Gitu. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang selalu menenteng atau mewariskan kebencian yang nggak ada hentinya. Kapan kita mau jadi bangsa besar kalau begitu caranya? Bangsa yang besar itu dia harus berdamai terhadap masa lalunya. Itu kan 2014, 2019 ya sudah lewat. Mau ngapain lagi sih? Itu kan kita mau ke depan ini bang, apalagi menghadapi Pilpres 2024. Kita mau Pilpres nanti siapapun yang menang atau siapapun yang kalah. 2024 ya Pilpres. 2024 nanti. Itu kita bisa berpelukan, kita bisa bersalaman. Pilpres 2024 Bang ya? 2024. 2024 ya. Jadi lu maunya 3 periode lo ya? Lo kan yang Jokowi mania. Gue pengennya tetap 2024. mau 2024. Gue orang yang taat terhadap konstitusi. Oh gitu ya. Taat terhadap demokrasi, gue patuh terhadap cita-cita gue yang sudah gue perjuangin dong. Oke, iya. Gue aktif 98. Iya. Gitu. Walaupun Deddy Mulyadi kemarin gue bukan, Edi Mulyadi bilang gue bukan aktivis 98. Oh, Edi Mulyadi. Edi Mulyadi Medan. Aduh. Edi Mulyadi yang ketangkap kemarin. Oh, sorry. Edi Mulyadi ini ya apa? Entah temen lu juga lah itu pokoknya. Tuh. Ustadz Edi Mulyadi. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi gue difitnah segala arah nih. Di kelompok-kelompok yang pendukung Jokowi gue difitnah, di kelompok anti Jokowi gue juga diperlakukan tidak baik, tapi nggak apa-apa. Siapapun yang mengkritik gue, tetap mereka saudara gue dalam demokrasi. Oke. Kita butuh ke depan nanti sosok tokoh atau figur yang bisa menyatukan bangsa ini. Kalau terus kita berkonflik, ya nggak baik lah menurut saya sih. Menurut pandangan saya ya. Gitu. Jadi menurut lu apa yang gini Bang? Maksud gua kan ada bahasan tuh di apa namanya di kelompok lawan lu saat ini ya. Bukan bisa nggak dibilang kelompok ya? Ya anggaplah kayak misalnya Denny Siregar kemarin kenceng bener dia nyikat narasi lu itu kemarin. Nah itulah. Menurut lu gimana? Ini kekejian. Orang ini kan tidak punya ideologi. Denny Siregar mana punya ideologi? Nggak punya ideologi? Nggak punya. Maksudnya nggak punya ideologi gimana? Kalau dia punya ideologi, dia bicara tentang Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila itulah kemanusiaan. Oke. Kemanusiaan, ketuhanan, persatuan dan sebagainya. Kalau dalam konteks ini dia melanggar namanya soal persatuan. Bangsa ini butuh persatuan. Kedua soal keadilan. Siapapun mau dia teroris, dia maupun pembunuh, dia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Oke. Ketiga, bangsa ini bangsa yang pemaaf. Namanya kemanusiaan itu nilai tertinggi dalam kehidupan sosial. Jadi kalau orang yang cuma bicara tentang Pancasila, NKRI Harga dengan mati. model aktivis media, orang nggak ngerti kok. Kita nggak tahu sejarahnya di mana, Denny Siregar nih. Nggak tahu. Kita aktivis 98 nggak tahu nih siapa orang ini ya. Oh dia bukan aktivis 98 bukan? Ya nggak tahu, kita nggak kenal. Nggak kenal tuh siapa dia tuh. Atau beda tongkrongan kali, beda Tapi tongkrongan. gini, apa yang dilakukan Denny Siregar ini akan menjadi penyakit buat bangsa ini. Kalau seandainya Denny Siregar tidak merubah narasi-narasi yang ada di kontennya. Harusnya Denny Siregar itu harus sadar bahwa menyatukan bangsa ini lebih baik daripada dia bicara tentang konten-konten yang memecah belah. Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya, hak hukum saya.
berkaitan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Denny Siregar. Maksudnya gimana, Bang? Saya akan laporkan. Laporkan Denny Siregar? Iya, ke polisi. Dalam rangka apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Bayangkan, Oke. dia boleh tidak suka dengan sikap dan pandangan saya. Silakan, itu hak politik, hak demokrasi dia. Tapi Anda jangan menghina saya. Pertama itu. Kedua, saya punya hak hidup di Republik ini. Jangan dicabut dong hak perdata saya, minta pecat saya dari komisaris BUMN. Nggak dari jadi komisaris juga saya hidup kok enak. Gitu loh. Kalau mereka minta pecat, saya pengen banget tuh pecat tuh, kasih ke Denny Siregar tuh komisaris utamanya. Iya, kasih Denny Siregar atau kasih pemiliknya apa, cokro-cokro itu. Itu. Jadi saya nggak tertarik tuh. Nggak ada komisaris juga hidup sehat. Iya. Tapi saya cuma ingin mendidik. Tapi kan mereka nggak ada yang jadi komisaris, Bang. Makanya motifnya sih menurut saya sirik iri. Saya bisa jadi komisaris atau sekarang jadi komut tetap kritis. Dan itu saya yakin mereka tidak mampu lakukan itu. Nggak mampu dia melakukan itu. Ya gimana? Orang aktivis media sosial hidupnya hanya di awang-awang, di medsos, di langit-langitan yang nggak jelas ini. Kalau kita kan di dunia nyata. Tahu nggak dia persoalan petani? Tahu nggak dia persoalan buruh? Tahu nggak persoalan minyak goreng hari ini susah? Itu loh. Makanya orang-orang ini norak menurut saya. Ya mudah-mudahan saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Denny Siregar ditangkap? Oh, ditangkap, dia akan diadili oleh perbuatannya sendiri. Ini yang ngomong ketua relawan Jokowi loh. Yang ngomong itu ketua relawan Jokowi mania, Immanuel Ebenezer. Denny Siregar ditangkap? Tangkap, lihat aja nanti. Oh ya? Kalau tidak ditangkap, saya punya risiko untuk ditangkap juga. Dia pertaruhan harga diri. Ini pertarungan harga diri saya dengan Denny Siregar. Ini pertarungan aktivis jalanan dengan aktivis media sosial. Ya. Saya orangnya pemaaf, tapi kali ini coba saya mengesampingkan rasa maaf saya itu ke Denny Siregar. Karena orkestrasi yang membenci saya, demo-demo kayak ke BUMN sampai ke kantor saya, sampai kantor pekerjaan saya, sampai kantor Basecamp Joman, itu orkestrasinya mainkan oleh Denny Siregar. Denny Siregar? Semua coba menyerang saya. Apa motivasinya? Saya nggak tahu. Motivasi yang sampai detiknya saya lihat hanya baru konten ya, hanya ingin konten doang. Tapi kalau hanya konten doang, ngapain misalnya dia itu menggerakkan orang untuk demo atau misalnya kayak dia tidak menggerakkan, tapi apa yang dia lakukan itu membuat orang bergerak untuk membenci saya. Oke. Gitu. Dia tidak menggerakkan. Oke. Seperti itulah kira-kira. Iya. Nah jadi gini Bang. Nah yang diributin sekarang ini kan banyak banget yang bilang Anda kemarin gue nonton di mana di TV One kalau nggak salah ya. Ada yang debat sama lu itu, jadi dia bilang Anda itu kan ketua relawan Jokowi mania. Seharusnya Anda menjaga barrier yang diperjuangkan oleh Jokowi, gitu kan? Dalam hal menghilangkan dunia terorisme yang ada di Indonesia itu. Gimana pendapat lu tentang itu? Saya sih mau ketawa doang katanya. Yang ngomong juga bukan mantan pidana tuh. Oh ya? Iya, mantan pidana, calo apa itu kalau nggak salah. Pokoknya dia mantan pidana setahu saya tuh. Orang yang nggak bermoral suruh ngomong sama saya. Kalau orang ketangkap karena kasus politik, kita hormat. Iya. Pak Noel. Bang, nah harapan lo sebenarnya kayak gimana sih Bang? Kan gini Bang. Oh iya, itu lagi Bang. Jadi kemarin itu di saat lo bersaksi di persidangan ya sebagai saksi yang meringankan Bang ya. Meringankan. Itu lo diminta atau lo mengajukan diri ingin membantu dia? Ini gue sebagai kawan, gue ini anak Medan, campur Sulawesi. Anak Medan. Kawan, nah, kita punya tradisi bela kawan. Oke. Gitu. Solidaritas terhadap kawan itu tinggi. Apalagi gue ini kan keluarga pahlawan. Oh, pahlawan mana? Pahlawan Tapi mana? bukan pahlawan kesiangan ya. Bukan pahlawan kesiangan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan. Ada jasanya? Iyalah. Siapa Bang? Dari siapa? Orang tua gue itu
itu kalau tidak salah dia, ini kan keluarga gue ini kan Samratulangi. Oh, Samratulangi. Nah itu bagian dari hal itu semua lah keluarga gue. Iya. Gitu. Jadi ya tradisi untuk membela lantas tidak takut dan tidak tunduk itu emang sudah tertular dari orang tua gue sendiri. Jadi sampai sekarang kalau orang bilang pecat Noel apa, aduh pecat aja kelamaan, suruh tanda tangan. Kalau mereka minta tanda tangan ke gue tanda tangan langsung tuh. Nggak mau kelamaan biar gue dipecat. Biar ngelawannya makin kenceng. Gitu. Jadi Komisaris utama. Komut juga. Jadi kalau orang bilang komisaris pecat komisaris, kok yang di komisaris komut, orang gue udah komut sekarang. Mereka nyebarkan hoax. Hoax ya. Jadi orang bilang lu komisaris. Padahal komut ya. Itu udah salah tuh. Itu merendahkan gue tuh. Orang komut difitnah jadi komisaris kurang ajar. Jadi gini Bang. Yang belum lo jawab tadi adalah di luar dari sisi kemanusiaan dan sisi perkawanan, seperti yang lo bilang tadi, lu anak Medan ini kan. Tapi lo itu tadi diminta atau lo mengajukan diri? Gue mengajukan diri. Bang Munarman, gue ingin bersaksi. Gue ngajukan diri. Lo ngajuin diri memang? Iya. Gue ngajukan diri. Karena ini kawan gue tahu track recordnya dia dulu seperti apa dan berbuat apa. Emang yang lo tahu, Bang Munarman ini seperti apa sih orangnya? Pertama orangnya sama kayak gue. Kalau mau tanya keras-kerasan gue lagi dibanding Munarman. Munarman itu masih baik, masih ada persisahan tuh masih pakai lewat jalur hukum dan sebagainya. Kalau gue tuh nggak ada jalanan timpe aja udah. Masih ada tabayun gitu ya? Nggak ada tabayunan sama gue, timpe aja udah. Itu sekarang udah tua gue. Kalau dulu masih muda mah gue gampar tuh orang-orang itu. Iya. Gue tabok tuh. Iya. Faktor umur ya? Iya, kalau faktor umur nih udah jalan juga lemes apa tuh. Ya kan ada lo masih banyak. Iya, tapi kan jangan juga ajarkan mereka untuk melihat perbedaan itu dengan bikin seruan kekerasan. Gue nggak mau. Gue tidak mengajarkan itu karena gue ini punya komitmen bahwa kekerasan adalah musuh demokrasi. Gitu. Gue belajar dari kita harus memberani atau menularkan mata rantai kekerasan itu karena bahaya. Kalau kekerasan ini terus kita rawat, kita wariskan dan kita pegang, lantas kita wariskan ke adik-adik kita, ini kan bahaya. Itu tidak mendidik secara politik. Yang kita mau ya sudah, ini beda pandangan ya nggak apa-apa. Kalau ada persoalan perselisihan dan sebagainya, ya kita lihat mekanisme hukum aja kalau kita tidak suka gitu. Tinggal hukum yang membuktikan. Jadi tapi kan gini Bang, kayak lu tadi kan katanya mau melaporkan Denny Siregar. Denny Siregar ini kan juga udah berapa kali dilaporin juga, tapi kan nggak masuk. Kok lu pede banget Denny Siregar? Ya pede lah. Emang dia doang yang punya hak konstitusi Republik ini. Gue juga punya. Enak aja kita adu aja nanti. Iya. Udah banyak Bang yang laporin dia katanya kan, gue dengar-dengar kan. Ya kalau dulu orang kan menganggapnya itu karena dia pendukung pemerintah, lantas dilindungi, nggak ada. Ini sama-sama pendukung Jokowi nih. Oke. Dia pendukung Jokowi, gue pendukung Jokowi. Iya. Dia pendukung Ganjar katanya. Oh, pendukung Gue Ganjar juga pendukung Ganjar. Dia pendukung Ahok, gue juga pendukung Ahok. Gitu. Wah, jadi satu kubu nih sebenarnya dia. Cuma bedanya ini aktivis media sosial, satu aktivis jalanan gitu. Berteman itu kan belum tentu sama. Oke. Itu dong. Itu kan prinsipnya. Iya. Kayak gua sama lu kan berteman, tapi belum tentu sama kan kita. Beda mulu kita. Gitu. Sama aja kayak Munarman. Masa gua harus menghakimi pandangan politik Munarman? Nggak bisa dong. Itu hak politik dan hak demokrasi dia dan hak konstitusi dia yang harus gua hormatin. Gitu. Nggak mungkin gua sebagai orang yang memilih jalan demokrasi lantas perilaku gue sangat tidak demokratis. Ya nggak gitu dong. Iya. Gitu. Ya sudah, ini pilihan politiknya Munarman ketika di FPI, pilihan politik Munarman ketika dia menolak Ahok, pilihan konstitusi Munarman menolak Presiden Jokowi. Ya nggak apa-apa, itu biasa lumrah dalam alam demokrasi. Dan menurut lo konteks ini sebenarnya tidak ada hubungan antara Jokowi mania, pro Jokowi dan pro mana-mana atau mana-mana gitu? Nggak ada urusan itu, nggak ada. Hubungan politik ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya normal-normal aja lah namanya demokrasi. Kalau demokrasi itu untuk melihat demokrasi itu berkuasa atau tidak, harus ada oposisi. Nggak bisa semua sama. Kalau semua sama, akhirnya kecenderungannya kekuasaan yang absolut itu kan kecenderungannya korup. Dan kita nggak mau punya pemerintahan atau penguasa yang korup. Harus ada apa? Penyeimbang. Penyeimbang itu oposisi. Gitu. Nah, terus gini Bang,
Lu sendiri kan memang dikenal ya, bukan dikenal, memang lu itu punya kedekatan khusus dengan Pak Presiden ya, Presiden Jokowi. Ya di luar lo dari ketua Jokowi Mania, ketua relawan Jokowi Mania, itu lu sempat nggak ada komunikasi atau mungkin ada menurut lo apa yang ada di kepala Pak Jokowi saat ini? Apakah betul sama seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ikut menyerang lu di sini sekarang? Gimana ya? Tapi yang jelas presiden yang gue pilih ini presiden yang tidak suka bertikai, tidak suka ngerawat perpecahan, tidak juga suka dengan perselisihan. Presiden yang gue pilih kan ya gimana ya, beliau ini sosok yang mau semua anak bangsa ini punya turut serta dalam membangun bangsa ini. Gitu. Ini orang-orangnya makanya keji sekali lah ya ketika mereka sebetulnya seakan-akan melegitimasi apa yang gue lakukan itu membuat citra presiden itu jadi buruk. Kan ini bahaya buat apa ya, buat Presiden Jokowi juga. Dia demo ke Kementerian BUMN, lantas dia rubah nama Joman jadi Jongos Munarman. Ini orang-orang akan saya pidana. Ada dirubah? Ada dirubah? Dirubah, ada kita foto-fotonya. Jadi apa Jongos? Jongos Munarman. Ingat Jongos itu kata dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan orang yang disuruh atau rendahan. Itu kan dari bahasa Belanda sebetulnya. Tapi kita uber orang-orang ini. Kita lagi siapkan ini pasal-pasalnya. Kita udah siapkan pasal-pasalnya. Saya yakin ini kena semua orang-orang ini. Oke. Kena semua. Siapa aja lo laporin? Saya nggak mau sebut namanya ya. Gitu. Oh ada beberapa nih? Oh ada. Ngeri. Ini kan laporin ketua Jokowi Mania. Dia pikir gue lemah gitu. Iya. Emang lu kuat makin, Emang lu kuat? Wih tangguh lah. Oh iya. Malah gue pengen biayain mereka demo berjilid-jilid. Oh gitu? Gue biayain deh gak apa-apa. Oh demo tuh dibiayain tuh? Demo dibiayain? Gue mau biayain. Oh, gue mau biayain mereka nih. Ya. Biar berjilid-jilid. Oh biar demoin lo? Iya. Demonstran di demo. Oh iya. Emang dulu demonstran. Beliau ini. Jadi dipikir gue takut gitu. Iya. Gue sih cuma pesan buat Denny. Bos, di Republik ini jangan lu pikir lu doang yang bisa melakukan hal itu. Gue akan kasih pelajaran buat Denny Siregar. Gue punya hak hukum yang gak bisa lu dikte. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya. Ya bro ya. Itulah kita simak bersama-sama penjelasan Emmanuel Ebenezer. Saya sepakat pendapat Emmanuel Ebenezer. Hari ini banyak orang yang menenteng kresek yang isinya perpecahan. Hari ini banyak yang bawa koper-koper yang isinya hanya untuk mengadu domba. Apa untungnya? Demi mengisi kantong mereka dengan pundi-pundi. Demi mengisi ATM mereka dengan pundi-pundi. Demi mengisi rekening mereka dengan pundi-pundi. Baser-baser ini pekerjaannya hanya menjual perpecahan. Ingat, itu adalah musuh kita. Dan hari ini kalau kemarin laris manis, hari ini perpecahan tidak lagi laku. Karena perpecahan akan menjadi musuh kita. Diungkapkan oleh Emmanuel Ebenezer bahwa dagangan perpecahan ini adalah sumber uang yang selama ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang suka menjual perpecahan. Para buser itu, hati-hati, berdagang perpecahan. Tidak hanya di ibu kota, sampai di kota-kota kecil ada yang namanya buzzer. Ada buzzer yang dibayar, yang lucu lagi ada buzzer yang tidak dibayar. Mereka berdagang perpecahan untuk mendapat perhatian dari penguasa-penguasa zalim. Hari ini terjadi, diungkapkan oleh Emmanuel Ebenezer. Jangan sekali lagi, kita hati-hati, jangan sekali lagi ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jangan ditanggapi jika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dagangan seperti itu bagi kita sudah tidak laku. Karena Emmanuel Ebenezer telah membuka mereka-mereka yang selama ini berdagang dengan perpecahan,
berdagang dengan fitnah hanya untuk pemenuhan kantongnya sendiri. Duit. Oleh karenanya, mari rapikan kita anak bangsa, rapikan kita umat Islam untuk menghadapi mereka-mereka baser-baser itu. Karena mereka memang sengaja berdagang. Berdagang apa? Berdagang perpecahan, berdagang kadrun, berdagang radikal, hanya untuk mafi fulus. Kita mulai sadar hari ini. Saya berterima kasih kepada Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih. Dua tangan terima kasih. Dia membuka simpul-simpul kejahatan yang dilakukan oleh baser. Para pedagang perpecahan. Dengan cara seperti itu, dia akan mendapatkan uang. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita yang ikhlas, berjuang karena fastabiqul khairat, senantiasa teguh hati, dan senantiasa tegak lurus, tanpa menoleh lagi bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hak. Kebenaran adalah sesuatu yang lurus. Kebenaran adalah bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertarik untuk menjadi baser dan tidak tertarik dengan menjadi pedagang-pedagang perpecahan di bumi ini. NKRI harus kita bela. Dan kenapa kita harus bela? Itulah yang akan membangun kesejahteraan kita bersama sesama anak bangsa. Dan bagi kita semuanya tentu kedamaian di atas segala-galanya. Hati-hati, kita mayoritas yang umat Islam jangan terpancing. Jangan terpancing dengan berbagai persoalan-persoalan dagangan baser itu. Mereka dapat duit karena mengadu domba kita. Semakin kencang adu dombanya, semakin tebal, berlipat-lipat. Apabila kita tidak merespon, mereka tidak akan dapat uang. Mereka akan jatuh miskin. Sekali lagi, mereka akan jatuh miskin. Mereka bisa berduit dan segala macamnya. Karena semakin kental pertikaian di antara kita, semakin subur perbedaan di antara kita, apalagi sesama umat Islam, Masya Allah, mereka akan mendapatkan ATM yang berjibun-jibun. Kawan-kawan Farkabdillah. Demikianlah saya rasa harapan kita semua ke depan, mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari fitnah. Para baser ini tukang fitnah, tukang adu domba. Mereka pinter, tak kalah pinternya dengan orang-orang komunis. Hati-hati, bisa saja komunisme menyusup di antara baser-baser yang ada itu. Yang bisa mengkadalkan, bisa mengatakan macam radikul itu. Bisa-bisa dialah sebenarnya metode, cara untuk mengadu domba kita-kita. Sekian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan Farkabdillah Channel. Tetap satukan umat Islam. Bersatu kita semua untuk menghadapi para perongrong negara, para penghina agama, para mereka pengadu domba di antara kita sesama muslim. Jangan mau. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kokoh bersatu untuk melawan orang-orang yang suka membuat fitnah dan adu domba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.